Sebagai anak muda di Indonesia yang kuliah ilmu lingkungan di Belanda, gue penasaran banget sama rencana ibu kota negara Nusantara. Smart Forest City atau kota paling ramah lingkungan dan modern di dunia bakal jadi konsep ibu kota negara Indonesia yang baru. Kalau kalian punya rasa penasaran yang sama, yuk ikutin perjalanan gue 3 hari di IKN. Visited for landing. Dan inilah dia, akhirnya gue sampai juga di Balikpapan. Hal pertama yang gue lakuin di sini, gue pergi ke kantor otorita IKN buat minta izin berangkat ke wilayah-wilayahnya dan dapat beberapa penjelasan dari Ibu Mirna selaku Deputi Lingkungan Hidup Otorita IKN. Setelah selesai, gue langsung berangkat ke daerah IKN. Lokasi IKN itu ada di daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam dari Balikpapan kalau pakai jalur darat. Menurut gua akses jalan dari Balikpapan ke IKN udah enak banget. Ada jalan tol dan jalannya itu udah bagus-bagus banget. Perjalanan makin seru karena kita pergi ke titik 0 IKN. Halo semuanya, sekarang gua udah nyampe di titik 0 Nusantara IKN, ibu kota negara yang terbaru yang ada di mana, Mas? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kita bentar lagi bakalan pindah ibu kotanya dari Jakarta ke sini. Ya. Ini adalah titik 0 Nusantara yang paling pertama pembangunannya itu ada di sini. Yuk kita lihat. Ini ada titik koordinatnya, guys. Tuh, titik 0 Nusantara. Dan titik 0 ini juga diapitnya sama Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur yang sana. Terus di belakang kita yang sana itu Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Jadi teman-teman kalau ke titik 0 ini sudah ada melalui akses yang baru yang di depan sini ya. Nanti kita lihatkan di video ya, teman ya. Oh iya, kita belum kenalan. Ini ada Mas Dian Rana yang punya IKN. YouTuber di IKN ya. Yang punya IKN. Ini YouTuber di IKN yang sering banget tiap hari ya. Tiap hari post video tentang Jadi, IKN. Buat teman-teman yang pengen tahu update tiap harinya, follow aja ya Instagram dan juga YouTube Dian Rana. Langsung aja. Ini aku juga dari Belanda datang ke sini ketemu sama Mas Dian. Makasih karena ya, pengen belajar, pengen cari tahu tentang IKN ini. Dan terutama yang aku pengen cari tahu adalah tentang IKN yang digadangkan sebagai the most sustainable city in the world, the paling ramah lingkungan di dunia. Jadi kan ini pertama kali ya Mas Wan ke sini ya. Pertama kali. Ini titik 0, kita pertama kali ke sini, nanti kita juga ke TPST. Tapi sebelum ke sana, gimana nih setelah kita lihat tadi sedikit ya di sini? Menarik banget sih, ini baru pertama kali aku kesini dan emang dari dulu tuh kepengen banget cari akses sampai kemana-mana dan akhirnya dapet di sini. Berapa lama cari aksesnya? Wah, berbulan-bulan sih. Akhirnya sampai kemarin ketemu sama Pak Bambang, Kepala Otorita IKN di Belanda. Langsung minta, terus langsung dapet. Tapi bersyukur banget sih bisa kesini, pengen lihat dan semoga kita bisa kawal juga supaya pembangunan itu beneran bagus dan beneran buat di masa depan. Karena kan nanti yang menikmati IKN ini ya kita juga kan, Gen Z juga. Gitu. Ini dia pohon kamper yang ditanam sama Ibu Presiden Republik Indonesia atau Ibu Iriana. Nah, di sini juga ada scan, ada barcode-nya, ada QR code. Dan di sini kalau misalnya kita scan, kita cobain ya. Kita scan bakal langsung keluar informasi tentang pohon kamper ini. Tuh, Camphor Tree, Cinnamomum campora. Jadi kita bisa lihat wujudnya nanti kalau misalnya sudah besar kayak gimana. Dan ini mungkin jadi salah satu ciri Smart City, Smart Forest City, keren. Jadi sebenarnya karena IKN ini bakalan jadi kota yang ramah lingkungan dan rendah emisi, transportasi yang boleh ada di sini itu cuman kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan juga. Contohnya kayak mobil listrik. Ini di sini makanya ada SPLU, tempat pengisian listrik umum. Jadi kalau mau ngisi tinggal pakai di sini aja gitu. Dan mobil-mobil BBM tadi aku udah konfirmasi sama Bu Mirna juga, katanya nggak boleh masuk kawasan IKN. Jadi harus artinya memang benar-benar listrik ya di sini ya. Listrik dan pokoknya rendah emisi lah. Gas juga boleh setahu aku. Dan di sini teman-teman ya, meskipun ini kelihatan hutan, tapi lihat ada free wifi di sini. Wih. Teknologi smart city anjay.
Nanti semoga satu kota, ibu kota IKN benar-benar free wifi semuanya. Mantap. Karena gue penasaran banget sejauh mana inovasi ramah lingkungan IKN, tujuan pertama yang gue datangin itu tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST pertama. Oke guys, kita sekarang udah nyampe di TPST. TPST Satu ya, karena TPST apa mas? Tempat apa ya? Jadi tempat ada pengolahan TPST kan. Jadi ini yang pertama yang ini yang pertama, tempat pengolahan sampah terpadu. Jadi kalau misalnya kalian buang sampah di IKN nanti bakal berakhirnya di sini. Ya, di sini. Kalau yang pertama gitu, di area yang pertama. Dan kita akan keliling-keliling di sini ya. Kita keliling-keliling di sini buat cari tahu gimana sih pengolahan sampahnya, apakah nanti bakalan jadi masalah sampah juga kayak di Jakarta, nanti jadi kayak gunung sampah Bantar Gebang, ya. Atau bakalan lebih bagus. Oke. Mantap lebih bagus ya. Karena pasti kan dong. Harus dong, harus. Mantap, let's go. Sampai di tahun 2024, IKN tuh bakalan fokus pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Dan TPST 1 ini yang bakalan ngolah seluruh sampah dari sini. Jujur gue kaget banget pas nyampe sini gue ketemu sama bule dari Jerman yang sering bikin konten tentang lingkungan juga. Namanya Bule Sampah. Di sini kita mendengarkan penjelasan dari petugas tentang sistem TPST yang pertama. Jadi di bagian sini adalah tempat pengolahan sampah terpadunya untuk KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang pertama, yang 1A. Nanti rencananya itu di sini semua bakalan ada pengolahan sampahnya, ada insinerator, ada tempat pemilahan sampahnya juga, dan kapasitasnya 2 kali 30 ton, jadi 60 ton totalnya. Dan gimana kalau misalkan nanti sampahnya lebih banyak lagi? Nah, kalau misalkan buat yang di sini itu kapasitasnya untuk 106.000 orang, 106.000 jiwa. Tapi kalau misalkan di kawasan lain, di KIPP 1B, misalkan 1C yang di tempat lain bakalan ada kayak gini lagi. Jadi kalau yang ini khusus untuk yang di 1A gitu. Coba kasih lihat deh, ini ada kelapa sawit di tengah-tengah. Nah, di samping-samping ini juga masih kebun kelapa sawit semua guys. Tapi nanti yang di bagian sini yang di tengah-tengah itu bakalan diganti sama landscape pohon-pohon lain yang lebih bagus, yang pasti bukan kelapa sawit. Tapi kalau yang di samping-samping sini masih kawasan itu bukan kawasan IPU punya. Mungkin nanti setelah pengembangan bakalan diganti juga. Cuman sekarang di sini tuh masih banyak banget kebun kelapa sawit, dan juga di luar-luar sana masih ada banyak banget pertambangan batu bara juga. Itu yang harus jadi PR juga. Jadi desa yang paling dekat sama IKN itu namanya Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku. Ini dia salah satu daerah yang ada di Desa Sukaraja. Kita tempat tinggalnya juga di sini, ada penginapan Dani. Terus tempat makan yang biasa kita makan ada di sini, rumah makan ayam Sido Arum. Terus ternyata ini kita juga baru tahu ya kalau misalkan sebelum IKN itu ternyata ada desa-desa juga. Kirain tuh dalam bayangan itu cuma hutan belantara full, tapi ternyata ada desa-desa dan masyarakat di sekitarnya. Jadi yang harus kita perhatikan itu nggak cuma dampak terhadap lingkungannya, tapi juga dampak terhadap kondisi sosial yang ada di desa-desa sekitar IKN. Nah, menariknya kata Mas Slamet yang punya tempat penginapan Dani ini, dia itu udah di sini dari tahun, udah puluhan tahun katanya. Dulu itu bener-bener sepi, bahkan jalanan aja masih rusak. Bahkan katanya 3 tahun lalu sebelum pembangunan IKN, di sini tuh masih rusak, masih sepi. Kayak mobil-mobil yang jalan sekitar ini paling cuman sekali doang, tapi sekarang udah rame banget, bahkan sampai susah buat kita nyebrang, guys. Jadi orang-orang di sini tuh senang karena ada dampaknya untuk ekonomi di sini juga. Tapi yang mereka harapkan dan mereka ragukan sekaligus adalah jangan sampai masyarakat di sekitar sini, desa-desa sekitar IKN itu tertinggal dan tidak diterlibatkan kalau misalkan nanti IKN sudah jadi. Daerah Pasar Sepaku, guys. Lihat ramai banget, bahkan sampai macet mobil juga. Nah, ini tuh udah termasuk wilayah IKN, guys. Ternyata di sini tuh nggak kayak di bayangan gua. Gue pikir bakalan terpencil dan di dalam hutan rimba gitu. Tapi ternyata ada desa-desa yang lagi berkembang juga. Hari kedua di IKN, di pikiran gue udah penuh banget sama pertanyaan tentang gimana cara lainnya biar IKN bisa jadi kota paling ramah lingkungan di dunia.
Gue memutuskan untuk pergi ke konservasi mangrove dan orangutan yang ada di IKN untuk menjawab ini. Gue ketemu sama Pak Lamale, sosok penyelamat lingkungan yang udah puluhan tahun menjaga konservasi mangrove di Desa Mentawir, Sepaku. Gue diajak langsung melihat keasrian hutan mangrove dan hasil upaya Pak Lamale dan warga setempat menjaga konservasi hutan ini. Gue selalu senang kalau misalkan sesuatu aktivitas itu berhubungan dengan air, guys. Tapi kali ini ada bahayanya ya. Jadinya gimana gitu. Tuh, asik banget ya. Hamparan mangrove di Teluk Balikpapan yang luas, kondisi mangrove yang asri, dan masih banyak satwa-satwa yang asli. Bahkan kita ketemu buaya juga guys di sini, gile, ngeri banget. Kita juga disuguhin berbagai olahan khas Desa Mentawir. Gua kagum banget sama Pak Lamale karena dia bisa buat olahan buah dari pohon bakau atau pidada ini untuk jadi sirup, teh, sampai campuran kopi. Oke guys, sekarang kita udah sama Pak Lamale, penyelamat lingkungan di Desa Mentawir, di desa sekitar ibu kota negara Nusantara. Dan sekarang aku mau nanya-nanya Pak, tanggapan Bapak tentang adanya IKN di sini itu gimana Pak? Tanggapan saya sebagai orang tuanya Mentawir atau tokoh masyarakatnya ya sangat menyambut dengan baik. Senang ya berarti Senang Pak? Ya, harapan kita adanya IKN ini roda perekonomian itu akan meningkat bagi masyarakat. Harapannya kita ya dia harus memperhatikan infrastrukturnya, akses jalan maupun lingkungannya itu termasuk mangrove-nya itu harus dijaga, tetap dilestarikan. Ya. Baik itu hutan mangrove-nya maupun hutan alamnya. Hutan alamnya aslinya. Ya, floranya maupun faunanya itu kami harapannya artinya jangan sampai punah. Gitu. Karena untuk kedepannya anak cucu kita kalau itu punah tidak ada lagi mengenal itu. Iya. Fauna atau itu tidak. Ikan pesut. Ya. Terus apa tadi bangau tongtong. Bangau tongtong maupun penyu sisik. Kemudian kunang-kunang di malam hari. Iya. Bekantan. Ya seperti itu. Jangan sampai itu hilang. Oke, semoga tetap aman ya Pak, dijaga terus dan semoga pihak IKN juga bisa menjaga kelestarian di sini. Itu harapan kami. Siap. Selanjutnya kita pergi ke tempat wisata Goa Tapak Raja. Gua Batu Tapak Raja. Diresmikan pada tanggal 28 Mei 2022. Selain ada goa, di sini juga ada danau bekas tambang batu bara. Danau ini dibikin sebagai program rehabilitasi dari bekas tambang batu bara ini. Jadi ini dia guys, di dekat tempat wisata Goa Tapak Raja ada danau. Ada danau, dan danau ini itu dulunya sebenarnya tempat tambang batu bara. Tapi sekarang udah dijadiin tempat wisata, tempat danau. Ini juga ada perahu-perahunya, tapi yang paling utama nggak boleh berenang. Karena kita masih nggak tahu kandungan-kandungan di dalam airnya ini tuh aman atau enggak guys. Makanya sebenarnya sih bagus ya, cakep banget. Jadi kembali lagi ada pohon-pohon dan bagus juga buat alam, bagus juga buat kita-kita di sini, warga di sini karena ada tempat wisatanya. Tapi yang harus diperhatikan adalah apakah ini aman atau enggak gitu. Ini menarik banget sih jujur. Ada batu baranya tuh. Itu yang warna hitam-hitam kelihatan nggak? Masih ada batu baranya juga di sini. Sebenarnya bagus sih, jadi ada pohon-pohon lagi, ada danau juga, dan bisa jadi tempat wisata. Tapi kira-kira aman gak ya? Karena kan ini bekas tambang. Harus fokus banget nih diperhatiin kualitas kesehatan dari air dan sekitarnya. Karena kalau bekas tambang biasanya rada kurang bagus buat kesehatan manusia.
Lanjut lagi kita pergi ke konservasi berikutnya yang ada di IKN. Dan gue udah gak sabar banget karena ini tuh terkenal guys. Namanya itu BOSF. Kalian pernah denger gak? Borneo Orangutan Survival Foundation yang ada di Samboja, Kalimantan. Sumpah ini konservasinya salah satu highlight di IKN sih. Karena keren dan bagus banget guys. Gue kagum banget karena di sini berhasil ngubah tanah alang-alang jadi hutan asli lagi selama 16 tahun. Tuh guys, beneran kayak hutan asli kan? Keberhasilan Yayasan Penyelamatan Orangutan Borneo ini jadi percontohan perbaikan hutan di IKN nanti guys. Menjaga satwa-satwa kayak orangutan dan beruang madu. Oke guys, sekarang kita udah sama Pak Aldrin, salah satu perwakilan dari BOS Foundation. Kita mau nanya-nanya nih Pak, tanggapan Bapak tentang IKN karena kan orang-orang itu penasaran. Kita bilang orang-orang itu banyak yang ngira IKN itu dibangun di atas hutan tropis Indonesia. Nah, itu kan pada kiranya begitu dan ternyata adalah bukan hutan tropis tapi hutan tanaman industri. Ya kan, jadinya itu monokultur bukan hutan tropis yang asli. Tapi apakah itu jadi lebih baik atau bukan atau enggak? Dan apakah penebangan hutan industri ini menjadi IKN ini akan mengganggu satwa liar juga seperti yang viral di akhir-akhir ini apa enggak? Gitu. Ya, kalau HTI memang dulunya diperuntukkan untuk industri, untuk menghasilkan kayu untuk keperluan industri. Jadi kayak kebun ya? Iya, kayak kebun karena ingin dipanen sehingga mendapatkan kayu sebanyak-banyaknya dan dengan kualitas yang diinginkan. Itu satu. Berarti konsep HTI itu kayak nanam pohon, terus misalnya pohon karet, terus nanti setelah udah beres ditebang lagi, diganti lagi gitu. Itu. Jadi dia ada umurnya, sedangkan bedanya dengan hutan tropis adalah bermacam-macam jenis dengan tingkatannya juga bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lebar, ada yang kurus dan lain sebagainya. Sehingga maksud dari pemerintah itu mengganti hutan tanaman industri menjadi hutan tropis sebenarnya mengembalikan kondisi yang misalnya hutan tropis hutan tanaman industri tadi dikembalikan lagi ke hutan tropisnya Kalimantan. Apalagi dengan rencana mereka yang 65%, 35%. 65% itu di IKN bakalan jadi hutan tropis dibagi jadi hutan tropis. Jadi lebih baik daripada hutan tanaman industri justru ya. Jadi untuk itulah maka pemerintah berusaha untuk merubah HTI yang untuk produksi saja, ini adalah untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Namanya hutan tropis, tentu saja keanekaragaman hayati akan lebih bagus. Tidak hanya keanekaragaman pohonnya, tetapi juga satwanya. Tapi berarti kalau misalkan hutan tanaman industri ini, satwa-satwanya itu ada juga dan terancam nggak sih Pak? Satwanya tentu saja ada. Ada beberapa satwa yang hidup di HTI tersebut. Namun kalau dibandingkan dengan hutan tropis, jauh lebih banyak, jauh lebih kaya, jauh lebih beragam di hutan tropisnya. Berarti ada dikit dan kalau misalkan lihat jangka panjangnya sepertinya dengan pembangunan IKN dan perencanaan 65%, 35% ini bakalan jadi jauh lebih positif ya dampaknya. Iya, kalau saya sih melihat optimis seperti itu dan kita harus kawal bersama ya. Karena ini ibu kota kita bersama. Gitu. Biar makin paham berbagai pandangan tentang IKN, malam harinya gue ketemu sama anak-anak muda dari desa setempat buat nyari tahu gimana sih tanggapan mereka dan keraguan mereka tentang IKN di masa depan. Oke guys, sekarang kita udah sama-sama Mas Fajar dan Mas Hamdi. Mereka ini pemuda-pemuda masyarakat di sekitar IKN dari Sepaku dan dari Sepaku juga. Nah, aku pengen tanya-tanya aja sih. Menurut Mas Fajar dan Mas Hamdi, apa aja sih tanggapan-tanggapan tentang IKN dan harapan-harapan untuk IKN tuh? Sebenarnya kami setuju dengan adanya IKN, tapi bagaimana caranya dari pemerintah itu sendiri untuk bisa merangkul masyarakat yang ada di sini, terutama masyarakat lokal itu sendiri, untuk bersama-sama untuk membangun IKN ini. Jangan sampai kami dari masyarakat lokal itu sendiri yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini, malah kita tersingkirkan atau tidak terakomodir sama sekali. Sebenarnya seperti itu. Dan kami sebenarnya setuju dengan adanya IKN karena ya secara lebih terbukanya sebenarnya kami merasakan dampak-dampak ekonomi karena di sini makin banyak masyarakat yang bisa menaikkan taraf perekonomian seperti berdagang dan segala macam.
dan itu semua kita terasa manfaatnya. Tapi kami juga tidak bisa memungkiri bahwasanya ada kelemahan-kelemahan, dampak-dampak yang mengakibatkan kami juga pun menjadi skeptis lah, itu menjadi skeptis, menjadi kurang percaya apakah IKN ini bisa mengakomodir kita dengan baik apa tidak. Kalau aku sih sebenarnya menanggapi baik kalau untuk IKN, menanggapi baik dan juga pemuda-pemuda di sini juga aku rasa menanggapi baik juga. Cuma ada beberapa hal yang memang jadi kekhawatiran kita. Selain yang disebutin Fajar tadi ya terkait takutnya kita nggak dianggap lagi di sini, dan juga kita juga terkait dampak lingkungan, juga dampak pembangunan buat masyarakat sini kan kita juga bisa jadi khawatir gitu terkait itu. Jadi ya harapannya kita bisa ikut terlibat lah buat pemuda-pemuda di sini, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk dampak lingkungan sendiri, sebenarnya bukan dampak sih, ini cuma kekhawatiran jangka panjang aja. Kalau misalnya terkait itu sih limbah sampah, jadi kan limbah sampah ini kan permasalahan yang udah lumayan panjang, gitu kan. Dan ini bisa jadi juga nggak menutup kemungkinan terjadi di sini gitu. Sedangkan di sini juga masyarakatnya masih kurang edukasi terkait sampah gitu, dan juga pembangunan secara besar dan juga nanti bakalan penduduk masyarakat banyak di sini kan perlu adanya penanggulangan terkait limbah sampah itu sendiri sih. Jangan sampai limbah sampah jadi permasalahan lagi untuk IKN ini. Namanya sedikit sih, intinya untuk masyarakat Sepaku terutama pemuda-pemudanya jangan sampai kita digeser dari tanah kita sendiri. Itu aja sih. Oke, berarti harus keep up dan terus diasah skillsnya, harus dibantu juga sama pemerintahnya supaya orang-orang di sini juga ikut terlibat dalam kesuksesan IKN nanti. Sepakat. Hari ketiga atau hari terakhir gua di IKN. Buat kalian yang udah penasaran banget sama pembangunan IKN sampai mana, gue bakalan ajak kalian keliling area KIPP buat lihat proses pembangunannya. Akan ada 3 kawasan yang bakalan dibangun di IKN. Tahap pembangunan awal fokus untuk penyediaan air minum, listrik, dan pengelolaan sampah, termasuk juga kantor-kantor pemerintahan pusat yang akan pindah. 2025 sampai 2029 bakalan ada transportasi umum, juga perumahan, perkantoran, sampai pusat belanja. 5 tahun kemudian, sekolah, kampus, rumah sakit, sama kawasan industri bakalan dibangun lebih banyak lagi. Yang paling keren dan direncanain di IKN, mereka itu kepengen net zero emission di tahun 2045. Artinya bakalan beneran bersih deh itu, nggak ada polusi-polusi lagi termasuk polusi udara. Sumber energinya pun juga bakalan dari sumber energi terbarukan. Dan inilah dia ibu kota negara Nusantara. Seluruh keputusan tentang kemajuan bangsa akan dibuat di sini. Ini adalah ibu kota yang direncanain untuk jadi Smart Forest City di Indonesia. Ini bakalan jadi ramah lingkungan banget, dan program-program tentang ramah lingkungan itu banyak banget guys. Tapi apakah ini bakalan cuma jadi rencana atau bakalan beneran terrealisasi di nantinya? Kita harus bener-bener kawal bareng-bareng. Dan sekarang gue di sini pengen lihat gimana proses pembangunannya, sekaligus pengen tahu program-program rencana mereka untuk lebih ramah lingkungan itu kayak gimana aja sih. Kita lihat aja. Ini di sini kita bisa lihat proyek pembangunan rumah susun untuk aparat sipil negara untuk ASN. Ini di sini ada ASN 2. Nanti di sini ada 3 persil, atau kayak kalau di tempat kita itu kayak kecamatan ya persil ya. Ada 3 persil untuk ASN 2. Jadi buat di tahun 2024 bulan Juli bakalan banyak aparat sipil negara yang pindah dari ibu kota Jakarta ke ibu kota negara Nusantara ini yang baru. Dan tempat tinggalnya yang ini ya, tempat tinggalnya mereka itu yang ini, gitu. Ini di belakang kita sekarang udah ada perumahan untuk para menteri nanti. Ada 36 rumah katanya di sini. Sekarang kita di sini udah bareng sama Mas Dian Rana, salah satu YouTuber atau konten kreator yang sering banget tiap hari hampir ke IKN ya, dan ngeliput pembangunan proses IKN ini. Nah Mas, aku mau nanya Mas, ini di sini tuh ada apa aja sih rencana-rencana pembangunannya? Di tengah ini kan kalau nggak salah daerah kawasan inti pusat pemerintahannya IKN.
Ada Kalau yang saya tahu di depan sana kan ada Istana Presiden. Oke. Baru di atas sana itu adalah Burung Garuda atau kantor presiden. Oke. Lalu di depannya ada lapangan upacara. Dan di depan lapangan upacara itu ada pohon-pohon yang sudah ditanam sama Pak Jokowi presiden kita. Oke, berarti 2024 kita Upacara bakal di situ. upacara di sana Pak Bilang Presiden Pak Jokowi. Presiden bilangnya 2024 direncanakan akan di upacara di situ. Lalu di depannya itu ada namanya gedung visitor. Ya, gedung visitor, lalu di depannya itu ada plaza seremoni. Nah, jadi ini adalah Sumbu Kebangsaan. Nah, informasinya Sumbu Kebangsaan ini adalah semacam taman raksasa yang dari arah Istana Presiden sampai dengan Eco Park ya, dari sepanjang jalur ini. Jadi sepanjang jalur ini akan ada plaza-plaza, ada plaza seremoni, plaza Bhinneka dan juga plaza City. Itu taman-taman gitu ya, kayak alun-alun lah ya. Kayak alun-alun Oke, gitu. terus kalau misalnya di samping-samping sini tuh lagi pembangunan apa Nah, aja? kalau Mas? yang di sebelah kiri sana itu Kemenko 4 dan juga Kemenko 3. Oke, Nah, gedung kalau- Kemenko berarti. Ya, kalau yang sebelah sana itu ada Kemenko 1 dan Kemenko 2. Untuk sekarang yang bisa dipastikan adalah pembangunannya di sini tuh harus nanti itu harus 65-35. Artinya apa? 65% itu harus kawasan hijau dan 35% yang boleh dipakai sama IKN doang untuk pembangunannya. Pokoknya itu harus dijaga terus supaya tetap ramah lingkungan. Dan di sini kalau misalnya kita lihat, kasih lihat deh dikit. Ini ada pohon-pohon aslinya yang di sini. Jadi ini tuh kalau nggak salah hutan industri eukaliptus, pohon-pohon eukaliptus, pohon-pohon akasia yang biasanya dipergunakan untuk industri. Tapi sama tim IKN diganti menjadi pembangunan IKN dan sekaligus mereka bakalan mengganti, ini kan hutan monokultur, artinya adalah perkebunan untuk industri. Mereka bakalan ganti perkebunan ini jadi hutan tropis yang asli di Kalimantan. Karena kalau misalnya ini tuh artinya bukan hutan asli guys, tapi ini hutan industri untuk dipotong lagi, ditanam lagi, dipotong lagi, ditanam lagi sama industri. Tapi nanti beneran dijaga tuh yang 65% bener-bener buat hutan tropis asli Indonesia. Jujur gue sebagai anak muda melihat IKN ini adalah salah satu harapan cerah buat masa depan Indonesia. Rencana-rencana yang IKN punya sekarang itu keren banget. Tapi yang pasti kita harus kawal bareng-bareng biar cita-cita ibu kota paling ramah lingkungan dan modern ini bisa terwujud. Dan gak cuman jadi rencana doang. 3 hari adalah waktu yang super singkat buat gue di IKN. Semoga nanti ada kesempatan lagi biar gue bisa datang ke sini melihat perkembangan proses IKN-nya. Atau bahkan tinggal di IKN juga. Gimana guys menurut kalian? Gue penasaran banget sama tanggapan kalian semua tentang ibu kota negara Nusantara. Harapan kalian dan kekhawatiran kalian untuk IKN itu apa aja sih? Dan kalian tertarik gak untuk pindah ke IKN? See you guys on the next video. Lanjut nanti.